Salam jumpa kembali di channel Likutut Wijaya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan materi tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, materi ini merupakan bagian dari rangkaian listrik arus arah. Sebelum lanjut, tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari konsep rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu dapat diartikan sebagai sebuah jalur atau lintasan yang dialiri elektron dari sumber voltase atau suatu muatan listrik. Di mana suatu rangkaian listrik dapat dialiri arus listrik jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah adanya sumber tegangan untuk membuat arus. Kemudian yang kedua, adanya beban listrik yang disuplai dari suatu sumber tegangan. Dan yang ketiga tentunya merupakan rangkaian tertutup. Nah, nanti kita akan bahas apa itu rangkaian tertutup. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu rangkaian listrik. Berdasarkan susunannya, itu konsep rangkaian listrik secara mendasar itu ada 2, yaitu yang pertama rangkaian seri dengan model seperti ini. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Jadi rangkaian seri paralel ini adalah rangkaian dasar, rangkaian bentuk dari dilihat dari susunannya. Nah, dengan model seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas bagian atau apa itu rangkaian seri dan paralel lebih lanjut. Nah, kita lanjut lagi bahwa jika seandainya rangkaian seri paralel ini digabung, maka akan menghasilkan yang pertama disebut dengan rangkaian campuran. Oke, seperti ini. Jadi rangkaian yang ada serinya, kemudian ada paralelnya. Kemudian ada rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, ini sesuai dengan penemunya, Wheatstone. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, rangkaian jembatan Wheatstone ini adalah rangkaian yang dipakai untuk melakukan percobaan dalam menentukan besarnya hambatan dari suatu bahan. Jadi ada 5 hambatan dan salah satu hambatan tidak diketahui besarnya. Maka dengan menggunakan konsep atau rangkaian jembatan Wheatstone, hambatan tersebut, nilai dari hambatannya akan diketahui. Nah, jadi misalnya kalau dalam gambar ini modelnya, maka di R5 ini sebagai suatu benda yang tidak diketahui hambatannya. Maka itulah yang akan dicari dengan menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Oke, kita lihat lagi. Rangkaian listrik berdasarkan jalurnya kita akan bedakan jadi 2. Ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Apa itu rangkaian terbuka? Rangkaian terbuka adalah rangkaian dengan saklar terbuka dan bola lampu tidak akan menyala. Jadi kalau dalam kondisi di rangkaian di rumah, itu berarti posisi saklarnya adalah off sehingga lampu tidak menyala. Itu disebut dengan rangkaian terbuka. Dan rangkaian tertutup adalah rangkaian yang bola lampunya menyala, atau kalau di dalam jaringan listrik di rumah itu kondisi saklar dalam keadaan on. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian tertutup. Oke, berikutnya berdasarkan besaran listriknya, rangkaian juga dibedakan menjadi ada rangkaian tegangan, kemudian ada rangkaian resistor, ada juga rangkaian lampu. Jadi tergantung apa yang akan dirangkai. Nah, tapi secara konsep bahwa rangkaian itu akan nanti kita kondisikan 2. Ada yang dalam bentuk seri dan ada yang dalam bentuk paralel. Seperti ini. Jadi ini kalau seandainya yang dirangkai baterai. Jadi seri berjajar, paralel itu seri berurutan, kalau paralel itu berjajar, ya. Nah, kemudian ada rangkaian resistor, hampir sama. Ya. Jadi ciri daripada rangkaian seri dan paralel itu adalah kalau rangkaian seri itu hanya jadi kaki yang bertemu satu, kaki yang lain tidak bertemu. Sedangkan rangkaian paralel, kedua kaki dari besaran ini, ya, misalnya tegangan maupun resistor, itu akan bertemu. Nah, seperti ini. Jadi kakinya R1 keduanya akan bertemu dengan kakinya R2 keduanya dan R3 keduanya. Begitu juga dengan rangkaian pada tegangan ini, jadi kedua kakinya akan bertemu. Beda dengan seri, kalau seri hanya satu kaki yang bertemu. Nah, itu yang salah satu yang membedakan rangkaian seri dan paralel. Kemudian kita lihat juga rangkaian lampu. Kalau dalam kehidupan sehari kan yang kita gunakan adalah lampu. Nah, seperti ini kalau seri. Jadi hanya satu kabel penghubungnya, sedangkan kalau paralel 2 kabel penghubungnya. Nah, bagaimana penerapannya di rumah? Nah, sebagian besar itu menggunakan rangkaian paralel. Jadi rangkaian listrik di rumah itu paralel. Kenapa? Karena nanti akan menentukan bagaimana keunggulan dan kelemahannya. Jadi setelah
slide ini kita akan bahas apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing rangkaian. Oke, kita kenali dulu terkait dengan rangkaian itu. Jadi ada seri paralel, ada terbuka tutup, dan ada rangkaian tegangan dan rangkaian resistor yang susun juga seri paralel maupun rangkaian lampu yang susun seri paralel. Oke, sekarang kita akan masuk ke rangkaian seri. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, inilah contoh dari rangkaian seri. Dilihat dari gambar rangkaian, kalau dilihat dari nyataan, kalau dirangkai seperti ini. Jadi satu kabel bertemu. Jadi masing-masing memiliki arus, tapi kita akan lihat konsepnya. Bahwa rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Jadi maksudnya apa nih? Jadi outputnya ini berasal dari beban atau keluaran dari hambatan sebelumnya. Ya, kalau itu hambatan. Kalau lampu ya dari lampu sebelumnya. Oke, jadi disusun secara berurutan seperti ini. Jadi 1, 2, 3 itu misalnya. Kemudian yang kedua, arus yang mengalir di masing-masing hambatan sama dengan arus total. Nah, jadi arus total ini sama arusnya di masing-masing hambatan. Jadi kalau dibuatkan rumus, I tot sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 yang kita sebut I saja nanti. Kemudian tegangan totalnya, nah itu bedanya. Tegangan totalnya adalah V total sama dengan P1 sama P2 sama P3. Nah, mana P1? Nah, kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan, nah, P1 nya adalah ini. Jadi ini P1 sampai di sini. Kemudian di sini P2 sampai di sini. Dan ini P3. Jadi tegangan yang ada di masing-masing hambatan itu yang disebut dengan P1, P2, P3. Nah, itu adalah jumlah dari ketiganya, itu yang akan sama dengan V total. Atau tegangan totalnya adalah dibagi. Ada yang menjadi P1, P2, P3. Tapi kalau dijumlahkan akan jadi P total kembali. Dan dengan menggunakan konsep hubungan antara V dengan ini, ya, sesuai dengan konsep hukum Ohm, maka kita akan dapatkan bahwa hambatan pengganti R total dari rangkaian susunan seri adalah seperti ini. R total dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, dari mana dapat itu? Nah, kita lihat konsepnya kembali. Bahwa kalau kita lihat, ya, jadi kalau kita bawa ini P total sama dengan P1 dan P2, di mana P total itu kan I total, ya, IT kali R total, RT, Bapak singkat RT saja, sama dengan ini kan P1 berarti I1 kali L1. Karena ingat hukum Ohm itu yang kita bahas sebelumnya adalah I kali R. L1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah sepakati bahwa I-nya sama, ini bisa coret. Nah, ini sama ini. Nah, jadi karena sudah sama berarti tinggal R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, itulah sumber kenapa khusus untuk hambatan pengganti rangkaian total seri itu dapat kita cari lewat jumlah dari masing-masing hambatannya. Oke, kita lihat lagi kelebihan dan kelemahan dari rangkaian seri. Yang pertama, kelebihan adalah jumlah kabel pengantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel, ya, karena ada satu penghubungnya dengan hambatan atau lampu yang lain. Kemudian yang kedua, biaya pemasangan lebih murah, ya, karena kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arusnya sama. Nah, jadi hambatannya beda tapi arus yang dilalui sama, ya. Nah, dengan tegangan yang berbeda. Kemudian kelemahannya atau kekurangannya, yang pertama, bila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Nah, ini kelemahannya, ya. Jadi jika misalnya yang satu yang terputus kabelnya, maka yang lain juga akan mati. Nah, ini yang dihindari, ya, di rumah, ya. Apabila misalnya kita menggunakan rangkaian seri, satu kamar mati, ya, maka yang lain juga akan mati. Nah, itu akan menyusahkan. Dan lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang, ya. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda tergantung besar hambatannya, gitu, ya. Jadi akan jadi perbedaan terang lampu. Jadi ada yang paling terang, ada yang redup. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Oke, kita lihat lagi sekarang dengan rangkaian seri paralel. Nah, contoh rangkaian paralel seperti ini, ya. Jadi L1, L2, L3 disusun secara jajar. Kalau dalam lampu modelnya seperti ini. Jadi dua kabel yang menghubungkan sehingga dikatakan kakinya semuanya bertemu.
Oke, rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponen-komponennya stasiun sejajar, di mana dapat lebih dari satu lintasan listrik atau bercabang. Jadi ini bercabang rangkaiannya ya. Ada yang R1, R2, R3. Tegangan pada masing-masing hambatan sama dengan tegangan total. Jadi tegangan yang ada di sini P total sama dengan tegangan di R1, R2 dan R3 ya, karena semua kabelnya terhubung. Kemudian arus totalnya, nah sekarang merupakan gabungan atau jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3. Nah, dengan mencari hubungan antara P dan I, maka kita akan dapatkan bahwa hambatan pengganti untuk rangkaian paralel adalah 1 per LP sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Jadi kalau bisa disampaikan atau ditegas bahwa hambatan pengganti rangkaian paralel itu adalah seper dari rangkaian atau hambatan penyusunnya. Nah, kelebihan suri lampu yang dirangkai pada menyala sama terang ya, karena harusnya tegangannya sama, harusnya berbeda. Nah, ini akan membuat terangnya sama ya. Terang itu artinya sesuai dengan wattnya. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh ya, karena kabelnya jaraknya beda. Kemudian kekurangannya tentu yang pertama adalah kabel yang lebih banyak, biaya pemasangan lebih besar. Kemudian besar yang mengalir di setiap beban tidak sama ya, jadi bergantung besar hambatannya. Jadi harusnya beda tentunya. Itu adalah dipengaruhi oleh hambatan dari masing-masing lampu. Oke, kita masuk sekarang ke rangkaian campuran ya. Rangkaian campuran seperti ini. Rangkaian pencampuran adalah rangkaian gabungan seri dan paralel. Cara menentukan rangkaian penggantinya adalah dengan menyelesaikan rangkaian tahap demi tahap secara bergantian. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini kan ada rangkaian seri, ada paralel. Yang mana kita dahulukan adalah yang memungkinkan ya, memungkinkan paling mudah. Nah, contohnya adalah seperti R3 dan R4 kita selesaikan lebih dulu, maka jadinya akan seperti ini. Nah, jadi kita akan ubah menjadi rangkaian penggantinya RP ya, karena ini adalah rangkaian paralel. Begitu selanjutnya. Lagi kita akan contohkan apa cara memecahkan masalah seperti ini. Kemudian rangkaian jembatan Wheatstone itu adalah seperti ini modelnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Rangkaian ini digunakan untuk menentukan besarnya hambatan dari satu bahan yang tak tahu nilai hambatannya. Nah, langkahnya, jadi strateginya adalah jika R1 dan R3 ini ya, jadi hambatan yang silang dengan R5, R1 dan R3 ini sama nilainya dengan R2 dan R4, berarti R5 dianggap 0 ya. Kemudian sebaliknya, jika hanya R1 dan R3 tidak sama dengan R2 dan R4, berarti R5 tidak sama dengan 0. Itu yang merupakan targetnya ya, target dari menentukan besarnya hambatan dari satu bahan yang diketahui hambatannya, yaitu di R5. Maka kita akan memerlukan hambatan tambahan ya. Jadi hambatan pengganti itu kita akan pasang seperti ini. Nah, ini. Jadi ada RA, kemudian ada RB dan RC. Nah, masing-masing kita tentukan dengan cara mengalihkan silang antara dua hambatan yang berseberangan dan membaginya dengan jumlah ketiga hambatan dari L1, L2 dan L5. Seperti ini misalnya, kita tentukan RA. RA adalah L1 kali L2. Nah, jadi silangnya ini seberangan dari RA ini ada yang mengapit RA adalah L1 dan L2, kita kalikan dibagi dengan jumlah L1, L2 dan L5. LB juga sama, berarti L1 kali R5 bagi R1 tambah L2 tambah R5. Begitu juga dengan LC. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka R1, L2 dan R5 akan tereliminasi. Jadi penggantinya adalah RA, RB dan LC. Nah, begitu selanjutnya sampai nanti kita akan dapatkan berapa hambatan penggantinya dari jembatan Wheatstone ini. Oke. Baik, kita sekarang ke contoh soal. Contoh soal pertama adalah rangkaian campuran. Nah, sebelum kita bahas rangkaian campuran ini, bagaimana cara memecahkannya, kita harus ingat dengan rangkaian pengganti seri dan rangkaian pengganti paralel. Ini RS adalah jumlah, LP adalah seper. Oke, kita masukkan. Tentukan hambatan total dari rangkaian campuran berikut. Hambatan totalnya angkanya ada 3. Yang pertama kita lakukan tahap, yaitu mencari rangkaian pengganti dari rangkaian yang paling memungkinkan, misalnya R3 dan R4. Oke, kita cari rangkaian penggantinya dengan menggunakan rumus seper LP seperti ini, yaitu seper R3 tambah seper R4. Kita masukkan lainnya seper 20 tambah seper 10. Dengan menggunakan bantuan operasi matematika, kita akan dapatkan nyata LP yang sebelumnya 1 per LP adalah 3 per 20, kita balik jadi LP sama dengan 20 per 3. Sorry, ini sebenarnya 3,4 ya, jadi 20 per 3 ohm. Nah, apa jadinya kalau sudah dijadikan paralel ya, diperkirakan akan jadi seperti ini. Nah, ini jadi akan jadi satu hambatan. Oke, langkah berikutnya gimana? Kembali
tahap berikutnya adalah menyederhanakan dari rangkaian ini. Rangkaian sederhana adalah yang kalian menggunakan itu seri yang pertama, kemudian seri yang kedua, maka jadinya seperti ini. Nah, ini RS1 dan RS2. Nah, seperti jadinya. Berapa persen RS1? Nah, ini yaitu R2 ditambah R3 dan 4. Nah, seperti tambah 20/3 dari sini ya. Ini sorry, ini ada terdapat sedikit, ini adalah 34 ya. Oke, kemudian R2 nya juga sama, RS2 nya yaitu R5 tambah R6. Nah, jadilah ini 15 tambah 15 30 ohm. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya. Nah, ini karena sudah kelihatan, dia akan diparalelkan kembali. RS1 paralel dengan S2. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi karena paralel ya LP. Berapa besarnya? Nah, ini satu LP dengan ya tinggal support R1 tambah support RS2. Masukkan semuanya. Nah, dapatlah, kalau kita sederhanakan jadi 37,5. Jadi ingat ya. Jadi kalau sudah ketemu support LP-nya 14,50 dibalik supaya dapat LP 150 per 14 dapat 37,5. Nah, langkah terakhir ini sudah jadi seri lagi. Nah, tinggal ditambahkan RS total adalah R1 tambah RP tambah R7. Nah, tinggal menambahkan biasa, dapatlah 97,5 ohm. Jadi hambatan pengganti dari rangkaian campuran ini adalah 97,5 ohm. Nah, demikian langkah-langkah seperti yang saya tegaskan tadi dalam menyelesaikan rangkaian campuran arus bertahap. Oke, contoh yang terakhir. Nah, misalnya ada rangkaian seperti ini. Nah, ini juga merupakan rangkaian campuran, yaitu ada serinya, nanti juga akan ada paralelnya. Nah, pertanyaannya, perhatikan rangkaian listrik samping, tentukan hambatan total rangkaian. Yang kedua, arus yang melalui rangkaian. Kita mulai dari hambatan total. Kita akan kembali ingat dengan rumus rangkaian seri. Hambatan penggantinya adalah jumlah, rangkaian paralel seper. Kita jawab, yang pertama adalah menentukan hambatan total. Dalam menentukan hambatan total, kita akan jumlahkan dulu yang memungkinkan, yaitu ini. Jadi yang memungkinkan adalah ini, karena ini yang paling mudah. Kenapa mudah? Karena tinggal diserikan, ada yang ganggu. Dapatlah ini. Jadi R2 tambah R3 dapatlah 2,5 tambah 3,5 dapat 6 ohm. Kemudian langkah berikutnya adalah memparalelkan. Nah, jadi kalau sudah dapat seri ya, kalau kita gambarkan ya, jadi sama dengan kayak tadi caranya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini akan jadi, nah seperti ini ya. Ini yang kita paralelkan. Nah, dapatlah ini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi RP sama L1 ini maksudnya, dan R23. Jadi ini R1 nya, ini R23 dari tadi ya. Jadi R23 nya dari sini sumbernya, karena sudah diserikan. Maka dapatlah RP yaitu 6/3 sama dengan 2. Oke, langkah berikutnya berarti karena sudah kita selesaikan sampai rangkaian terakhir, maka inilah rangkaian penggantinya. Jadi hambatan total rangkaiannya adalah 2 ohm. Kemudian yang terakhir, menentukan arus. Nah, menentukan arus kita kembali ke hukum ohm, hubungan antara PI dan R. Kita ingat PIR seperti ini, segitiga emas. PIR jadi P sama dengan I kali R, berarti I sama dengan P per R. Masukkan P nya adalah P total 3 volt dan R nya adalah R total 2 ohm. Maka dapatlah 1,5 ya, 3 bagi 2 1,5. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa rangkaian penggantinya, jadi hambatan penggantinya adalah 2 ohm dan hambatannya adalah 1,5 ampere. Oke, demikian kira-kira materi dan contoh soal terkait dengan rangkaian seri paralel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.